Video kali ini, kita akan membahas mengenai dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan pada tahap pemberkasan P3K tahun 2022-2023. Pembahasan pada video kali ini masih mengacu pada pengalaman tahun kemarin, karena kemungkinan besar dokumen yang diminta tidak akan jauh berbeda. Dan nanti apabila dari BKN sudah mengeluarkan edaran terkait dokumen pemberkasan, hal ini akan kita update pada video berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Pada tahap pemberkasan ini nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup yang terdiri dari beberapa poin. Poin pertama di sini adalah keterangan perorangan. Pada poin ini teman-teman akan diminta untuk mengisi data diri seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kemudian agama, status perkawinan, nomor telepon, dan data keterangan badan seperti tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Kemudian poin yang kedua adalah pendidikan. Di sini nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi riwayat pendidikan teman-teman dari sekolah dasar sampai dengan yang terakhir. Beberapa item yang perlu diisi adalah nomor ijazah, tanggal keluarnya ijazah, dan pejabat penandatangan pada ijazah. Selain itu, apabila teman-teman pernah mengikuti pelatihan atau kursus, itu nanti juga bisa dimasukkan pada kolom pendidikan. Berikutnya poin yang ketiga adalah riwayat pekerjaan. Untuk riwayat pekerjaan ini sudah cukup jelas ya teman-teman, karena semua peserta seleksi P3K pasti mempunyai riwayat pekerjaan. Kemudian apabila teman-teman pernah mendapatkan penghargaan atau tanda jasa, ini ada kolomnya tersendiri yang bisa teman-teman isi. Kemudian pada riwayat keluarga ini data-data yang perlu diisi mencakup data pasangan yaitu istri atau suami, kemudian anak, orang tua, dan mertua. Kemudian buat teman-teman yang pernah mengikuti organisasi, ini juga ada kolomnya sendiri yang bisa teman-teman isi. Selain diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup, ini nanti teman-teman juga akan diminta untuk melengkapi beberapa berkas, diantaranya SKCK, kemudian surat keterangan sehat jasmani. Nah, ini pada tahun kemarin ada beberapa teman yang menafsirkan surat keterangan sehat jasmani ini sebagai medical check up. Jadi mereka melakukan medical check up secara lengkap meliputi darah, urin, foto torak, dan yang lainnya, dan menghabiskan biaya sampai ratusan ribu. Padahal surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pun bisa diterima. Untuk pembuatan surat keterangan sehat jasmani ini biaya yang diperlukan adalah sekitar 10 sampai dengan 25.000. Berikutnya yang diminta adalah surat keterangan sehat rohani atau surat keterangan sehat jiwa. Untuk mencari surat keterangan sehat rohani ini teman-teman bisa mencarinya di rumah sakit umum di mana ada praktek dokter spesialis jiwa. Untuk tes kesehatan rohani atau biasa juga disebut dengan tes MMPI, ini nanti teman-teman akan diminta untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Jumlah soalnya sekitar 567. Dan dari soal-soal yang teman-teman kerjakan ini nanti akan divalidasi apakah valid atau tidak, apakah ada kecenderungan gangguan jiwa atau tidak, dan apabila hasilnya ada masalah atau tidak valid, ini nanti teman-teman masih bisa mengulangi tesnya 2-3 kali. Karena pada tahun kemarin ada juga teman yang hasil tes kesehatan rohaninya tidak valid dan harus mengulang lagi. Untuk biaya ini sekitar 200-250.000. Berikutnya teman-teman juga diminta untuk mencari surat keterangan bebas nafsa. Ini teman-teman bisa mencarinya di rumah sakit atau BNN. Untuk biayanya sekitar 100-150.000 untuk 4 parameter pemeriksaan. Dan dari beberapa surat keterangan yang teman-teman cari, ini nanti nomor suratnya juga akan dilampirkan pada pengisian daftar riwayat hidup. Dan dari apa yang kita bahas ini semoga bisa memberi gambaran buat teman-teman untuk menyiapkan dokumen-dokumen pada tahap pemberkasan P3K tahun ini. Oke, sementara cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.